Sombong amat. Baik, langsung saja ya kita akan membahas tentang latar belakang penelitian. Nah, usaha toko sembako merupakan bentuk usaha yang paling dicari oleh para konsumen, khususnya para ibu rumah tangga. Karena di dalam toko tersebut menyediakan barang-barang keperluan sehari-hari, baik berupa makanan pokok dan perlengkapan yang diperlukan tiap harinya, misalkan beras, minyak goreng, telur, sikat gigi, dan lain-lain. Dan salah satu hal yang melatar belakangi penulis memilih meneliti ini karena ada rasa keingintahuan seberapa besar sih efek kualitas dan pelayanan toko terhadap kepuasan pelanggan pada toko Podomoro. Selanjutnya, saya akan membahas tentang masalah penelitian. Yang pertama di sini, bagaimana kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di toko grosir dan eceran sembako Podomoro. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan di toko grosir dan eceran sembako Podomoro. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama di sini yaitu untuk mengetahui kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di toko grosir dan eceran sembako Podomoro. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan di toko grosir dan eceran sembako Podomoro. Selanjutnya kita akan membahas tentang kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran di sini memiliki dua variabel X dan satu variabel Y. Variabel X yang pertama yaitu harga dan yang kedua adalah pelayanan, sedangkan variabel Y kepuasan pelanggan. Dan di sini penelitian ini menggunakan hipotesis H0 adanya pengaruhan harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada toko grosir dan eceran sembako Podomoro, dan HA tidak adanya pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada toko grosir dan eceran sembako Podomoro. Kita memasuki penjelasan tentang harga. Menurut Kotler dan Armstrong, dalam arti yang sempit, harga atau price adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa. Lebih luas lagi, harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Dan menurut Kotler dan Armstrong terjemahan Sabran, ada 4 indikator yang harga, yaitu yang pertama keterjangkauan harga, yang kedua kesesuaian harga dengan kualitas produk, yang ketiga daya saing harga, dan yang keempat kesesuaian harga dengan manfaat. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pelayanan. Nah, pelayanan di sini ada menurut pendapat ahli. Yang pertama itu kasmir, adalah tindakan atau perbuatan seseorang atau suatu organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, sesama karyawan, dan juga pimpinan. Dan ada 5 indikator menurut Harvika dan Abdullah. Yang pertama yaitu tangible atau bukti fisik, dan yang kedua reliability atau keandalan, yang ketiga responsif atau daya tanggap, dan yang keempat assurance atau jaminan, dan yang kelima empati atau empati. Dan yang tadi itu tentang variabel X1 dan X2. Selanjutnya kita akan bahas tentang variabel Y, yaitu tentang kepuasan pelanggan. Menurut Jaslim Saladin, pengertian kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Adapun indikator kepuasan pelanggan menurut Irawan, yaitu yang pertama perusahaan puas, dan kedua selalu membeli produk, yang ketiga akan merekomendasikan kepada orang lain, dan yang keempat terpenuhnya harapan pelanggan setelah membeli produk. Selanjutnya yaitu tentang jenis penelitian. Untuk mendapatkan kebenaran ilmiah dalam hal ini diperlukan adanya penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kuantitatif deskriptif. Dalam hal ini penulis akan mencari pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada toko grosir dan eceran sembako Podomoro. Dan selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Yang pertama itu data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk mengumpulkan data primer, penulis mengadakan survei secara langsung di toko grosir dan eceran sembako Podomoro di Desa Tanjung Marwo dan memberikan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang diajukan kepada responden. Dan yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder di sini merupakan data yang telah dikumpulkan atau tersedia untuk peneliti dari pihak lain. Ketersediaan data sekunder sangat bergantung pada keputusan peneliti untuk mempublikasikan data tersebut ke publik atau tidak, seperti anggapan dari pihak lain terhadap objek yang akan diteliti, yaitu toko grosir dan eceran sembako Podomoro di Desa Tanjung Marwo.
Kita akan membahas tentang metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu penelitian perpustakaan atau library research. Dalam pengumpulan data ini, penulis mencoba memperoleh data dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan ini, baik dalam bentuk laporan, artikel, maupun ketentuan-ketentuan yang telah ada pada suatu perusahaan. Dan yang kedua yaitu penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penulis juga mengumpulkan data melalui terjun langsung ke lapangan, yaitu toko grosir eceran sembako Podomoro. Nah, data yang diperoleh berkaitan dengan harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada toko grosir dan eceran sembako Podomoro. Kita akan membahas populasi dan sampel. Nah, populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Dan pada kasus ini atau penelitian ini, peneliti mengambil populasi yaitu seluruh pelanggan pada toko grosir dan eceran sembako Podomoro. Dan selanjutnya sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, dalam hal ini peneliti mengambil jumlah responden sebanyak 60 orang dari Desa Tanjung Marwo, terkhususnya yaitu RT 06 Dusun Pematang Gambir. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang metode analisa. Adapun metode yang digunakan dalam analisis data ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu data-data yang dipelajari kemudian dituangkan dalam bentuk angka-angka, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis dalam menganalisa pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Nah, dalam penelitian ini ada dikenal dengan alat analisa. Yang pertama yaitu uji F dan yang kedua uji T. Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model atau uji ANOVA, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Dan yang kedua yaitu uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen secara bersama-sama. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengaruh harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada toko grosir dan eceran sembako Podomoro. Sekian, terima kasih.